Oke, tadi kita sudah melihat video ya, ada kopi, pembuatan coklat, itu hasil apa ya? Perkebunan ya? Dari perkebunan. Oh, dari nah ini yang masuk sudah 48 ya usia. Iya, ternyata kita lihat video aja sudah 48. Berarti kurang 49 ya, ini masih di sini. Berarti kurang berapa ya? Sekitar 12 ya, 20%. Semoga kita tunggu 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Insyaallah cukup ya, ditunggu ya yang belum masuk silakan bergabung. Silakan ya teman-teman yang sudah bergabung. Disiapkan air minumnya, tapi tidak ada camilan ya. Pada waktu kegiatan tidak ada yang sambil makan, perhatikan. Ya, siapkan air minumnya. Apabila nanti haus bisa minum, izin dulu. Tapi tidak ada camilan atau makanan di depan kalian ya. Walaupun kita melaksanakan secara virtual atau Zoom ya, kita tetap menjaga kebiasaan dulu yang ada di sekolah ya. Jadi kebiasaan kita belajar tidak ada yang sambil bermain, sambil makan, harus duduk ya rapi. Kayaknya tinggal sedikit itu. Sudah tadi sudah dengar atau masih kurang keras? Sudah. Angkat tangan kalau sudah jelas ya. Sudah jelas, sudah mendengarkan. Sudah mendengar kalau sudah angkat tangan. Kalau yang sudah mendengar angkat tangan, yang sudah jelas, oke. Ya, ternyata sudah banyak yang masuk. Bisa dimulai ya? Ya. Kita mulai aja kegiatan order pagi hari ini, pagi hari menjelang siang. Ya, yang di TKP juga sudah menunggu. Kita sebelum mulai kita berdoa dulu, kita buka dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mari kita bacakan tepuk SD Muta ini saja. Apakah masih SD Muta kita berdoa dulu ya? Oh iya, berdoa dulu ya. Siap. Ready. Ya, posisi berdoa siap. Membawa manfaat untuk kalian. Sebelum sudah mulai kita tepuk SDMO tadi, tentu kalian sudah ingat ya usia dengan tepuk SDMO tadi. Tepuk SDMO tadi sudah siap semua ya? Siap. Yuk. Tepuk SDMO tadi. Terdakwa. Kurang semangat. Coba lagi ya. Tepuk SDMO tadi. Alhamdulillah.
Sekarang semuanya turun. Kegiatan pagi hari ini adalah kita akan melaksanakan kegiatan learning yang bertemakan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, jadi tema hari ini adalah pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Karena ingin tahu ya tujuannya ya usia. Tujuannya adalah untuk menanam macam-macam tumbuhan. Macam-macam tumbuhan yang ada di perhutani. Nanti ada macam-macamnya tumbuhan itu apa saja yang ada di sana. Nanti banyak pohon yang iya, bukan dapat kan banyak pohon itu pokoknya ada namanya pohon apa jenis-jenisnya saja. juga. Oh, ada jenis-jenisnya beda-beda ya tiap pohon itu. Ada yang tahu di mana order kita? Ada yang Siapa yang tahu? tahu? Angkat tangan yang tahu. Siapa yang tahu? Yang bisa menjawab order kita hari ini di mana ya? Ada yang Halo? tahu? Coba angkat tangan Mas Bagas Rahman. Bagas Rahman, Bagas Rahman. Di mana Mas Bagas Rahman? Jawab. Kisar. Boleh. Atasnya belum. Bawahnya Eka. Ya, Mas Bagas Rahman, di mana Mas Bagas Rahman? Order kita hari ini? Abaus. Ordernya hari ini. Tempat order hari ini di mana? Tahu Mas Bagas? Belum tahu. Jadi hari ini kita akan pengembangan perhutani forestry institute. Pengembangan perhutani forestry institute Kota Madiun. Jadi perhutani itu letaknya ada yang tahu nggak teman-teman? Perhutani itu kayaknya ke sana. Ya, ketika saya lewat kota Madiun itu lihat. sana ya kalau ya. Lewat stadion itu. Tempat di mana ya? Iya, perhutani letaknya Ternyata perhutani tempatnya di belakang stadion. Stadion Kota Madiun. Stadion. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk melihat di TKP. Ingin tahu apa kegiatan di sana? Ingin tahu tidak? Ingin tahu semuanya ya? Ingin tahu apa tahu banget? Ya. Selanjutnya akan dipandu langsung oleh bersama Ustazah yang berada di TKP. Ayo silakan. Ya, yang waktu dan tempat gimana rapatnya? Ustazah Ani gimana? Oh, disembunyi. Ya, kita tunggu dulu ya yang di TKP masih siap-siap. Masih sembunyi di pohon. Oh, itu ada pohonnya. Halo. Ngono. Oh. Sebentar. Kurang bagus, ditunggu dulu ya. Tunggu. Nah, ini dilihat ada pohon. Ada pohonnya Ustaznya belum kelihatan. Itu ada pohonnya, wow, hijau banget. Oh, asik sekali di sana. Silakan Ustazah. Silakan Ustazah.
Wah, ini mana Ulas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berkegiatan yaitu outdoor learning kelas 4. Nah, di sini kita sudah berada di Perhutani Forestry Institute. Nah, nanti kita akan berpetualang. Nah, apa saja petualangan kita hari ini? Yang pertama, Kita akan mengenal macam-macam bibit dan bagaimana cara pembibitannya. kemudian Yang kedua, persebaran tanaman yang ada di Indonesia. dan Udah dari Bu Ani lagi. baik, Yang kita pertama, nanti akan berpetualang tentang yang pertama macam-macam bibit. Bagaimana cara membibitkan tanaman-tanaman yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya, pengenalan macam-macam tumbuhan berdasarkan letaknya yang ada di Indonesia ini. dan nanti kita juga akan mengetahui pemanfaatan tumbuhan mulai dari akarnya, batangnya, daunnya, dan buahnya. Oke? Sudah siap untuk outdoor learning hari ini? Siap. Mari kita berpetualang. Ikut ya teman-teman ya. Assalamualaikum Bapak. Salam Bu. Baik, teman-teman di sini Ustazah ditemani oleh Bapak pemateri yang ada dari Perhutani Forestry Institute. Yuk kita kenalan dulu ya. Oke. Baik, monggo Bapak. Perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat adik-adik sekalian. Bersama dengan saya Pak Yitno dari Perhutani Forestry Institute, sebuah lembaga yang meneliti tentang hutan, sebuah lembaga atau sekolahan yang meneliti tentang hutan dan tanam-tanaman dan lingkungan hidup, sebuah lembaga yang tempat untuk belajar tentang kehutanan, bagaimana bibit, bagaimana lingkungan, bagaimana produksi oksigen. Jadi kalau di sini ada adik sekalian, oksigen tidak usah beli tabung. Jadi cukup kalian datang ke sini menghirup udara itu udah oksigen. Maka di sini kalian, saya mendoakan mudah-mudahan segera kalian bisa datang sendiri ke sini, berpetualang, kemudian menikmati sejuknya udara dengan oksigennya. Ya, kita akan sama-sama Bu ya. Iya. Siapa tadi anak-anak? Teman-teman siapa tadi pemateri kita hari ini? Iya, Bapak Yitno. Oke ya. Baik, di pertama ini Bapak Yitno akan memperkenalkan macam-macam bibit. Jadi tanaman ini ya tidak bagaimana cara tumbuhnya, apakah sama semuanya seperti itu Pak? Kita coba cek macam-macam bibit seperti apa saja ya. Oke, adik-adik, kita menyebutnya ada bibit, ada benih. Kalau yang ini Bu, namanya masih benih. Nah, ini benih pinus. Ya. Oke, ini benih pinus. Ini benih mauni. Ya, ada jenis-jenis lain, ada jati, ada sono keling, ini dimasuk jenis ini. Ini disebut masih benih. Jadi harus ada perlakuan khusus untuk menjadi bibit. Nah, di sini teman-temannya. Kalau sudah begini, ini sebutannya adalah bibit. Ya, ini bibit. Ini disebutannya ada bibit. Ini kebetulan ini bibit juwet. Kalian bisa bikin sendiri ya. Ini juwet. Ini juwet Bu. Jadi kalau gede itu bisa adanya banyak. Nah, ini Dek. Ini kalau sudah begini nanti ditanam, diambil plastiknya, ditanam akan menjadi pohon yang
besar-besar kayak yang pohon kalau ada mau ke sini itu belakang itu pohonnya gede-gede itu yang sudah jadi. Iya, jadi berarti Nah. kalau yang masih berupa biji itu namanya benih, Pak, nggih? Benih, Oh, sebutannya baik. benih. Benih, tapi Belum kalau bibit. sudah bisa tumbuh tunasnya, kemudian sudah ada keluar daunnya, itu namanya bibit. Bibit. Bibit masih kecil ya. Nah, benih ini harus Bagaimana cara ditanam. menanamnya ini? Nah, ini ditanam di sini. Nah, ini Ini nggak harus dibuka dulu, Pak, ini, Pak. nggak harus Bu, langsung dipotong. Nanti langsung dipotong begini, langsung ditaruh. Beberapa benih perlakuannya berbeda-beda. Kalau yang pinus dan jati harus direndam dulu selama sehari semalam Oh, supaya pecah itu jalannya benih itu ya. untuk menjadi bibit dan tunas. Kalau ini langsung begini nanti selama 14 hari berapa akan jadi bibit. Oh, ya, ya. Ini Ya. apa, teman-teman, tadi apa namanya? Benih dari mahoni, Mahoni. ya. Mahoni. Kalau mahoni tadi bisa langsung ditancapkan saja, nanti sudah bisa jadi Ya. bibit. Kalau ini sebutannya Mm-mm. bibit. Gede Nih, bibit sedikit nih. namanya pohon. Nah, Hmm. jadi kalian jangan ya setelah belajar di sini mengatakan ini masih kecil, ini pohon apa? Oh, Ya, malu dong, malu Pak Yeno Jadi yang ada malu. bedanya ya, Ini teman-teman, bukan ya. pohon, ini masih bibit sebelum ditanam. Saya ada bibit contohnya jati, Bu. Nah, kita Jati. lihat dulu ya, ada Nah, bibit jati apa saja di boleh. sini ya. Nah, ini bibit tanaman untuk penghijauan, untuk buah juga. Ini bibit duet. Kalian tahu duet? Duet itu kayak duet. Ini jati. Nah, ini durian. Oh, durian. Durian. Siapa Durian. suka makan durian? Nah, Nah, bibitnya seperti ini. Jadi Seperti kalau ini. Ada lagi yang terus dan ini mahoni tadi udah jadi bibit seperti ini. Nah, benih yang kita tanam tadi Nah, ketika tumbuh dia akan menjadi akan seperti jadi ini. begini. Nah, Ini sudah waktunya menanam ya. oh. Ini sudah waktunya menanam. Ini harus sudah segera ditanam. Ini sebentar lagi ditanam. Cirinya bagaimana? Bibit sudah siap untuk Sudah ditanam siap itu? untuk ditanam, batangnya sudah kuat. Paling tidak berapa lama Pak ini Pak? Ini kalau ini sekitar 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? 8 bulan sampai 1 tahun lah. Itu nanti Ini bisa untuk mahoni ditanam. ya? Untuk mahoni, termasuk di jati itu yang sebelah itu jati. Jati juga sama Pak? 1 tahun paling tidak ya? Jati paling tidak 1 tahun. Dari mulai benih dari ini. Makanya ini pengenalan saja. Suatu saat datang ke sini kalian kalau sudah kelas 5 lah. Nanti sudah habis penyakit ini sudah hilang, kalian datang ke sini belajar sama Pak Yitno ya. Baik. Oke, ini. Kalau ini ada apa ini Pak? Ini. Kalau itu bunga-bunga. Oh, bunga-bunga. Nah, ada cara, Dek ya. Ada cara. Kalau ini benih, ini bibit tadi. Sudah keluar akarnya ya? Ya. Gunting kalau sudah begini, ini bisa kalau kita mau bawa ke lapangan, misalnya banyak, ini bisa dibawa namanya setem, Bu. Tadi kan tanya berbagai cara pembiakannya. Ini nanti sebutannya adalah setem. Saja Pak ya tadi ya pertama ya. Kalau ini setem, ini bisa ambil di lapangan begini, ya. Ini bisa dipotong segini, adik-adik dan ibu, dipotong begini. Nah, ini kemudian dipotong juga ke sini. Nah, ini. Nah, ini potong, kita simpen. Nah, kita Ini simpan. masih bisa tumbuh Pak, walaupun Masih dipotong bisa seperti tumbuh. ini. Nah, inilah iya. daunnya jati. Cuma nanamnya sekali lagi, nanam bibit di lapangan harus pada musim penghujan. Kecuali kalian punya air banyak, disiram banyak bisa. Tetapi dalam jumlah besar harus dalam musim penghujan. Ya. Makanya di hutan itu nanamnya adalah pada bulan Desember. Pada bulan Desember, pada bulan Januari, ketika hujan banyak. Jadi begitu ini ditanam, tumbuh menjadi pohon. Jadi untuk membawa ke lapangan tidak harus bersama Tidak dengan harus bersama tanahnya tadi ya. untuk jumlah besar. Tali aja. Jadi lebih ringkes lagi ringkes. seperti itu ya Pak ya. Nah, ini bibit ini juga dari hasilnya pembiakannya adalah dari di stek juga ada.
Jadi ini di stack begitu, ya. Ini di stack, ini buka. Ini biasanya begini, tapi ini harus di laboratorium. Oh, seperti itu. Iya, tapi di sini bisa. Kalau nyambungnya kayak begini nih. Ini ada yang disambung, ya, disambung kayak begini nih. Ya. Nah, disambung, kemudian ada cara begini, namanya stek pucuk jati namanya. Ya, saya enggak bawa alatnya ya, yang ya. Ini nanti sambungannya seperti ini. Ini harus dibelah dulu atau langsung bisa dibelah dulu. Bisa langsung dibelah. Atau bisa langsung, paling aman dibelah dulu. Bisa Terus langsung kemudian begini, ditali seperti itu Pak. ditali Oh, sama ya 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 plastik. ya. Ini juga percepatan, umurnya berbeda. Ini bibit unggul. Ini biasa, ini bibit unggul bisa seperti itu. Ya. Nanti untuk yang pertumbuhannya bisa lebih cepat Lebih seperti cepat. itu. Kalau buah lebih cepat berbuah. Nah, ya, ini bibit Bu. Ya. Jadi ini setelah itu baru kita bawa ke lapangan untuk ditanam menjadi pohon. Oh iya. Ini Kalau kan ini bibit. tadi dari biji ada nggak Pak kira-kira bibit yang tunas gitu? Yang tunas, Ya. kita harus ada contoh waktu Bu. Kebetulan kami tidak ada yang pas nunas. Oh Lunaskan iya iya bibit iya. ya. iya. Nah, Kalau kebetulan pas teman-teman, bulannya pas bulan 12. Kalau teman-teman mau coba, nanti dicoba aja. Ya, dicoba. Kalau yang mau nih langsung. Bisa kalian main-main ke Jalan Rimba Kaya. Ya, Jalan Rimba Kaya, Jalan Rimba Mulia, Kompleks Stadion Wilis, ke utara sedikit. Kalian cari-cari bolehlah di sini. Masuk bebas. Ya Pak Yanto, masuk bebas ya lewat utara sana. Oh lewat. Ambil bibit dicoba sedikit. Oh Tapi dicoba ditanam iya, di rumah boleh di Pak rumah ya? boleh, Oh ya ya boleh. ya. Mau ini banyak di sini. Ini memang kita sedang berada di hutan yang untuk belajar di perhutani forestry. Iya. Baik itu tadi ya teman-teman ya, bagaimana cara menanam dari benih menjadi bibit sehingga bisa siap untuk ditanam dan berkembang menjadi pohon. Jadi nanti kalau kemudian kalian melihat tanaman yang seperti ini jangan bilang ini pohon jati ya. Ini adalah bibit jati. Kalau yang masih keunggulan bibit di persemaian itu, Bu, itu yang dipilih adalah benih-benih yang unggul. Oh, tapi Bibit untuk yang unggul. pemilihan bibit unggul itu Pemilihan harus unggul. dari laboratorium Harus ya? dari laboratorium dan dari lapangan. Kita lihat pohonnya bagus, turunannya bagus, tinggi, kita ambil bibitnya nanti jadi tinggi juga. Oh ya berarti kita harus jeli dulu induk Ya. yang kita ambil yang seperti apa seperti itu Pak Nggih. Kayak kita, makanya si bibit ini juga sayang sama bapak ibunya nih. Karena ini keturunannya dia dari bapak ibunya. Iya. Yang tinggi besar jadi, oh bapakku besar. Dan saya juga jadi besar. Iya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pembibitan kita sudah mengenal macam-macam bibit tadi ya. Sudah ada juwet. Nanti kita lihat ya buah juwet seperti apa. Kemudian ada mahoni, kemudian ada durian ya tadi yang di sana durian. Kemudian ada jati ya. Baik, selanjutnya ini Pak ya, kita mau lihat pohonnya secara langsung. Kalau bibit kan masih kecil-kecil ini ya. Nah, sekarang kita mau lihat untuk pohonnya yang secara langsung yang sudah besar seperti apa ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Di hutan lain kita harus jalan dulu, Bu. Kita mau jalan dulu ini Pak, Ya, ternyata karena ini tempatnya masih nggak di taman sini ini, ya. ya. Ya, Ada jatinya. ikuti ya teman-teman ya.
Loh, siapa sih? Kasih. Office. Aku buat apa? Apa tuh? Aduh. Jangan lagi. Pohon gemilina, ini masih saudaranya jati ya. Nih kalau dia dibiarkan tumbuh, dia akan tumbuh semakin besar. Ini ada segini aja ini. Tangannya nggak nyampe ini ya. Dan ini tinggi sekali loh. Nah, itu ada yang lebih besar lagi teman-teman. Teman-teman, kita baca Ini pohon apa ini Pak? Sama? Ini pohon gemilina sama daran jati, cuma dia mencari air untuk hidupnya. Dia pakai banir begini. Benar. Banir itu adalah akar, ya, akarnya dia. Dia mencari makan dari sini. Malah fungsi akar adalah untuk mencari makan. Karena dia segede ini, makanya dia Akarnya mencari juga makan. sebesar itu ya Pak ya. Sebesar ini. Masya Allah. Ini kira-kira sudah berumur berapa tahun Pak ini Pak? Kalau ini sekitar hampir 25-an. 25 tahun. Insya Allah. Butuh waktu lama ya untuk bisa menumbuhkan pohon sebesar itu. Jadi kita harus berhati-hati untuk tidak sembarangan menebang pohon. ya, kemudian mana ada Ini anggur biasa Pak ini Pak? Untuk ini. Ya. aku Nah, ini kita masih jauh lagi loh jalannya ya. Kalian yang siap minum ya, Ustazah yang capek ini. Nah, Anak-anak mau tidak makan atau sambil melihat tidak makan ya atau memil. Makanya di situ dikira dulu. jambu belum, ini jambu air ini. Pohon jambu air bukan termasuk tanaman langka ya teman-teman ya. Perhatikan tidak makan saat zoom. Ayo yang membawa makanan dipinggirkan dulu. Nggak apa-apa ya. Yang penting jangan dimatikan videonya, tetap diaktifkan dan jangan lupa bisa di screenshot juga nanti untuk absennya. Dikirimkan ke kelas IPS ya. Kawan nggak pernah jalan. Sehat. Masya Allah, jalan atau sepedahan ya Pak? Malah lari. Jadi 54 tahun. Oh, sudah 54 tahun. Nah, kita masuk ke hutan ini ya. Selanjutnya nanti akan bersama dengan Ustazah Rahmi untuk mengenal macam-macam tumbuhan yang ada di arboretum. Apa namanya? Arboretum ya Ustazah ya. Nanti bisa dilihat nih tulisannya seperti ini loh Ustazah Ufi. Arboretum hutan kecil yang ada di tengah kota. Seperti itu, Pak. Ya. Ini. Pertukaran pelajar. Ya, baiklah teman-teman. Di sini kita sudah sampai di arboretum. Nah, di sini nanti kita akan mengenal bagaimana tanaman-tanaman yang ada di Indonesia, persebarannya yang ada di Indonesia. Entah itu nanti yang ada di Jawa maupun di luar Jawa ya. Kemudian kita juga mengetahui tanaman-tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi, dataran rendah. Mari kita menjelajah dulu ya. Sekali lagi Ustazah
beritahu, jangan lupa screenshot untuk absen kalian. Nah, di sini ada tempat pengolahan sampah organik. Nanti kita akan dipandu sama Bapak Itno tadi bersama Ustazah Popi nanti. Nah, kali ini kita akan mengenal tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dulu. Kita jalan-jalan dulu ya, Ustazah. Ada yang tahu itu rumah apa? Ini rumah apa, Ustazah? Oh, rumah Ustazah Popi. Harus dipaksa masuk. Oh, kita jalan. Kita benar-benar berpetualang, teman-teman. Kita masuk ke sini. Aman Pak, aman Pak. Jangan lupa. Orang? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pelan-pelan. Ya, kita menjelajah ya teman-teman. Ikuti Ustazah. Di sini ada pohon apa Pak? Ini namanya Pak? Ini pohon sono keling. Ini sekarang pohon yang paling bagus dan paling mahal. Ini pohon sono keling. Ini adalah namanya pohon sono keling. Ini pohon ini hanya bisa tumbuh di dataran rendah, Bu. Kalau dia tumbuh di dataran tinggi kayak di Sarangan, Gunung Lawu, Ponorogo yang tinggi, itu dia nggak bisa bagus. Oh, tidak bisa. Sebaliknya, ada tanaman dataran tinggi. Ada, kebetulan kita di dataran rendah ya. Di dataran tinggi itu seperti penes, gamar, terus macam-macam yang lain, ada tristania. Itu bagus di dataran tinggi, tapi tidak bisa tumbuh di sini dengan baik. Makanya di sini tumbuhnya adalah sesuai dengan tempat tumbuhnya. Tempat tumbuhnya dan dataran. Kalau Madiun termasuk dataran rendah. Rendah, ya. Ya. Jadi Berapa cocok. dBl cocok. Jati itu cocok di Madiun, di Ngawi, di Ponorogo sedikit Ponorogo, kemudian di Saragan. Iya. Kalian tahu kan itu yang apa itu? Tanaman hutan itu nggak bisa pinus. Kalian nggak pernah lihat pinus di sana. Tapi begitu kita main ke Sarangan, kita Iya. nggak pernah lihat jati. Yang kita lihat adalah pinus karena bisa Pinusnya. tumbuh di sana. Iya. Tuh tanah alam ini sono keling. Ini jati. Nah, yang ini teman-teman nih, yang pas di depannya Ustazah ini ya. Ini jati nih. Nah, ini pohon yang juga yang paling mahal. Dia nggak bisa kebakar. Oh, tidak bisa terbakar ya Pak ya? Kalau ini kebakarannya hebat, dia tidak bisa kebakar. Karena dia punya pertahanan. Tapi walaupun kalian lihat atau lihat di hutan-hutan kadang-kadang itu ada kebakaran panjang, itu jatinya nggak mati. Cuma boleh nggak membakar hutan, kan jatinya nggak mati? Enggak. Karena selain jati ada kehidupan lain. Ada hewan-hewan kecil, ada di bawah. Ini kalau anak-anak ke sini ya Bu ya, biasanya saya ajak belajar untuk ini kan ada hewannya. Iya. Oh, di sini teman-teman. Nah, ini. Meskipun tadi itu kita tidak boleh membakar hutan ya, itu sangat dilarang teman-teman. Membunuh binatang-binatang kecil yang ada di sini. Membunuh hewan-hewan yang ada di hutan tersebut. Jadi kita harus melestarikan hutan juga. Nah ini nanti kita ambil. Kalau ini kita potong, ini nanti akan jadi apa namanya Pak? Apa ini akan jadi kursi, mebel, kursi dan sebagainya. Nah, jadi yang di rumah kalian yang punya kursi, meja, itu asalnya dari sini, pohonnya ini. Pohon jati ini. Pohon jati ini. Nah, Pak Yitno kok pohon jati nggak ada daunnya? Tuh, yang lain ada. Oh iya teman-teman, coba kita lihat, kita perhatikan. Nah, lihat yang jati. Sama nggak ada daunnya. Inilah hebatnya jati. Dia kalau musim kemarau, dia merontokkan daunnya untuk mempertahankan air yang ada di dalam tubuhnya supaya cukup. Ya. Supaya cukup. Jadi kalau kita lihat hutan jati, itu habis daunnya pada saat kemarau. Kemarau, betul Pak. Nah, Ya. itu sebenarnya dia bertahan hidup supaya tidak masuk ke daun-daun. Oh, Jadi begitu. ini jati, ini pohon jati. Itu pohon jati, sono keling, itu
Mana tadi nggak kelihatan. Ini masih ya, tadi mau nih. Ini kesambi nih, tengah ini kesambi. Mungkin di sini ada tanaman yang dari luar pulau, Pak. Mungkin ada yang dari Kalimantan, seperti kayak pohon ulin itu, Ya. kayu ulin. Ada itu ebony. Oh, ebony. Oke, kita jalan bener-bener. Kita jalan-jalan ya, teman-teman. Kita tunggu di sini tuh. Ya, kita berdoa ya, teman-teman. Semoga COVID-nya ini segera selesai. Jadi kita bisa jalan bareng-bareng di sini. Oke, sekarang kita akan menuju ke pohon ebony. Ini tinggi banget. Ini pohon kayu putih. Nih kayu putih nih. Ini kalau ada daunnya kita gosok-gosok, baunya bau kayu putih. Oh, kayu Gitu. putih, Pak. Ya, Berarti itu yang kita pakai selama ini kayak minyak kayu putih. iya dari sini. daun ini daunnya Ah. disuling. Cuma kalau di daerah produksi kayu putih tidak bisa gede seperti ini. Karena kecil sudah dipangkas, kecil sudah dipangkas gitu. Jadi diambil daunnya. Ini kayu putih. Ini tumbuhnya juga di tempat-tempat yang agak dataran rendah. Dataran rendah. Dataran tinggi nggak bisa. Tidak bisa. Mungkin bisa tumbuh tapi tidak bagus. tidak bagus, teman-teman. Ya, ya. Iya. Orang-orang luar negeri yang daerah-daerah Afrika gitu suruh hidup kadang-kadang di daerah sini ya susah. Bisa tumbuh tapi enggak sehat. Oh iya. Orang-orang daerah daerah Malang, daerah Sarangan gitu. Suruh hidup di Madiun ya bisa. Tapi suruh main bola suruhnya habis, Bu. Iya, karena tidak sesuai dengan kondisinya, ya, kondisi alamnya itu. harus menyesuaikan. Iya. Ini kita di ebony. Ini Iya, kita menuju ebony saja, Pak. Nah, teman-teman, jadi yang ebony ini adalah jenis pohon yang biasanya kita pakai untuk produksi mebel. Seperti kursi-kursi kalian yang ada di rumah, meja kalian ada di rumah, itu dari pohon ini. Mendominasi dari pohon ini. Nah, coba ini kita lihat di sini. coba di sini. Diospyros, celebica, bak, ebenese, ebony. Jadi ini yang Diospyros ini adalah nama suku. Jadi pohon itu punya suku. Jadi banyak pohon yang punya suku. Kemudian ini nama keluarga. Jadi ebenese itu ada jenis berbagai ebenese. Jadi banyak, Bu. Iya. Ada saudaranya ada 10, ada berapa, tapi dari jenis ebenese. Ada legum. Legum itu yang lamtoro, pete, itu satu saudara. Satu family. Ya, yang legum yang polong-polongan istilahnya. Itu kemudian kayak yang begini ini legum. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini lamtoro juga begini. Nah, Dia satu family, satu keluarga. family. Ya, tapi satu keluarga ada yang kuat aja ebony. Nah, coba kalian lihat ebony. Ini ebony. Ini nanamnya sama dengan jati dan sono keling tadi, Bu. Bareng. Ini nanamnya bareng. Nanamnya apa? Maka di pohon atau kayu ada pohon yang padat, ada pohon yang tidak padat. Ada pohon yang berat, ada pohon yang tidak berat. Ada sengon. Pernah tahu sengon ya? Sengon itu umurnya 8 tahun sudah gede. Tetapi dia tidak padat. Begitu digergaji mudah, begitu dipakai untuk apa? Untuk mebel. Mebelnya tidak kuat. Mudah patah kayak gitu Mudah ya, Pak? patah Mudah rapuh karena. gitu ya. Nah, tapi teknologi sekarang yang namanya teknologi finger joint yang dilem-lem tadi Iya. sudah bisa sekuat ini. Tapi ini seratnya betul-betul padat, begitu digergaji ini sangat-sangat kuat. Makanya ada ulin, ada kayu Iya, kayu besi. ulin. Kayu besi susahnya setengah mati karena dia tumbuhnya dan seratnya tinggi. Ini. Oh, baik Bapak, ini teman-teman. Kegiatannya tumbuhannya. Oke. Teman-teman, tugas kalian sekarang untuk Zoom ini carilah tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Dari bagian-bagian tanaman itu salah satunya saja.
Contohnya seperti daun tadi. Nanti kita akan dibantu oleh pemateri kita tadi, Bapak Yitno tadi. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari salah satu bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian ya. Boleh diambil daunnya saja. Boleh kalau misalnya ada rantingnya yang agak pendek itu boleh. Mulai dari sekarang ya. Bisa nggak lihat di situ? 2 menit dari sekarang ya. 1, 2, 3. Sekarang silahkan mengambil salah satu bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumah kalian. Sekarang, setelah itu, setelah kalian mengambil, silakan tunjukkan ke kamera ya. Ya, let's go. Yang pohon. Ambil daunnya teman-teman. Bukan tanaman bunga loh ya. Bukan tanaman bunga. Seperti kita tadi yang pelajari dari daunnya. Mungkin ada juga yang bisa kalian ambil. Nah, nanti kita bahas bersama-sama dengan pemateri kita. Ini apa udah? Udah. Iya. Udah nih saya. Tutut. Dah nih saya nih. Yang sudah silakan duduk kembali dan tunjukkan ke kamera kalian. Ya sudah. Ditunjukkan ya. Ditunjukkan. Terus ada. Kelihatan. Terus ada ya Us. Pohon jatinya di sana Us. Septian. Terus saya sudah nih tutut. Cukup. Sudah dapat semuanya. Udah. Ya, silakan saja Rami. Tutut. Tutut. Masih ada yang ambil? Aku pohon durian. Ini sudah semua. Silakan saja semuanya. Daun-daunnya. Sudah daunnya sudah bawa semua. Sudah bawa semua. Oke, silakan tunjukkan semuanya, daunnya ditunjukkan. Daunnya ditunjukkan. Sudah. Saudara silakan. Teman-teman sudah bawa daun semua. Iya. Masih ada yang Silakan yang di belum. lokasi sudah Rami. Halo, silakan. Teman-teman sudah bawa daun semua. Pakaian di sana juga masih siap-siap. Nah, ada daun apa saja yaitu daun mangga. Daun apa itu? Daun sawo. Ada daun yang sawo. daun. Apa lagi Nah, ya? ini lihat ini ada Mas Dani. Oke teman-teman, sudah dapat semua? Kita kembali ke pemateri kita tadi ya. Masuk kan emang HP-nya kebuani. Yuk, Bayat semangat Mas Bayat. Anak-anak kan sudah mengambil daun kan? Mas Aksel. Kedengeran nggak suara Mbak Rani? Oke teman-teman, kita di sini kita sudah sampai di tempat pengolahan sampah organik ya. Sebelum itu, tadi tugas kalian kan sudah mengambil salah satu bagian dari tumbuhan. Nah, di sini ada siapa saja yang sudah mengambilnya? Dari kelas 4 AR Fahrudin dulu. Dari kelas 4 AR Fahrudin ada yang sudah mengambil daun? Boleh angkat tangannya? Dinaikkan pada air Fahrudin. Kita pilih salah satu saja. Ada Mbak Bilovi. Oke. Silahkan dipin dulu Ustadz Mahmud. Mbak Bilovi dari kelas 4 AR Fahrudin. Kemudian Mas Irsyadi dari kelas 4 Ibrahim. Silahkan dipin dulu Pak Mahmud, Ustadz Mahmud.
Kemudian dari kelas Fakih Usman, Fakih Usman. Mas Haidar. Oke, kita pilih 3 ya. Dari masing-masing kelas ada 4 RR Fahrudin, yaitu ada Mbak Bilovi. Kemudian yang kedua itu dari kelas Fakih Usman ada Haidar. Yang ketiga yaitu ada Mas Irsyadi dari kelas 4 Ibrahim. Dari ketiga nama yang Ustazah sebutkan tadi, silahkan tunjukkan daun kalian ke kamera. Dari Mbak Bilovi dulu. Ini daun apa ya Ustazah? Dari Mas Haidar dulu, angkat tangan Mas Haidar. Nah ini, mari kita klarifikasi. Nah ini Pak, dari Bilovi kelas 4 Air Fahrudin. Itu bunga. Nah, itu bunga apa daunnya Bapak? Ya, tadi daunnya pohon atau dari bunga? Tanaman bunga. Ya. Ambilnya dari mana nak? Dari pohon apa dari? Ini Haidar benar ya, Ut? Pohon kecil. Pohon kecil. Pohon kecil namanya perdu, tapi bagus lah, bagus. Ya, bagus. Ya. Oke, sekarang dari Daunnya Mas kecil ini, Us. Bukan daunnya. Ah, Daunnya tadi diambil dari bunga, dari tanaman bunga di pot itu atau dari pohon. Itu kayaknya daun. Mas Coba Irsyadi, Mas Irsyadi coba tunjukkan, Ustazah lihat. Coba Mas Irsyadi tunjukkan yang benar. diperlihatkan di kameranya. ya. Ya, itu daun apa ya Pak ya? Daun apa ya? Kayak daun jeruk. Kayak daun jeruk. Kayak Kayak daun jeruk. Saya daun jeruk. Kayak Jadi daun salah jeruk ya. lima itu loh. Daun jeruk lima. Daun katuk. Oh, jeruk, betul. Jeruk kayak jeruk limau ya. Bukan daun katuk. Apa nak? Oke, Bagus lah, usaha kalian bagus. oke, good job. Nak. Ya, bagus. Sekarang Mas Haidar, mana daunnya tadi? Imut daunnya. Daun Oh, itu diambil dari bunga apa dari pohon? Pohon kecil. Pohon. itu pohon peneduh, itu pohon kecil ya? Yap. Iya. Yap. Iya. Oke. Nanti perlu melihat lebih jauh sebenarnya. Tidak bisa dilihat diidentifikasi langsung secara begini, Bu. Harus harus iya. didapat ya, tapi good job lah. Ya. Oke, good job teman-teman. Alhamdulillah itu tadi pengamatan kita terhadap tanaman, bagian tanaman dan yang pohon-pohon yang lainnya tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tetap bersama Pak Itno dengan Ustazah Popi kali ini. Gantian. Nah, teman-teman, di sini kita sudah ada di tempat, yaitu apa ya, Bapak? Ini pengolahan sampah organik atau pemanfaatan dari pohon-pohon tadi. Nah, ini teman-teman, kita sudah ada berada di tempat pemanfaatan tumbuhan. Nah, nanti kita akan mengetahui juga pemanfaatan tumbuhannya itu dari akarnya atau dari pohonnya atau batangnya, kemudian daunnya atau buahnya gitu ya. Oke. Nah, yang pertama ini kita akan menunjukkan pemanfaatan dari apanya dulu, Bapak? Yang pertama saya hanya mengenalkan. Tadi belajar lagi ya supaya Iya. jadi beda setelah belajar di sini, Bu. Iya. Yang pertama, kalau masih berdiri dan masih hidup, itu namanya pohon. Oke. Tetapi begitu sudah ditebang, mau dimanfaatkan, namanya jadi kayu. Nah, gitu ya, teman-teman. Ya, jadi ngerti kita ya. Iya. Jadi kalau kita bilang kayu jati, itu berarti kayaknya sudah ditebang, sudah jadi bahan. Ini namanya kayu. Berarti ada tempat penimbunan kayu. Kalian tahu orang jual kayu yang numpuk-numpuk itu, Bu? Iya. Kita tidak bisa lagi bilang ini orang sedang jual pohon jati. Nah. Wah, malu dong setelah belajar Iya. ini. Ya, itu namanya sudah jadi Kayu kayu. jati. Ada yang namanya kayu bulat, belum digergaji, yang di TPK.
Kapan-kapan kita main ya Bu ya. Di Oke. BPK itu yang ditumpuk-tumpuk itu dijual. Terus ada yang digergaji jadi kayu-kayu. Jadi yang ini kayak begini. Nah, ini dia Nah, teman-teman. ini kayu namanya juga bukan pohon lagi. Bukan pohon ya. Nah, ini nih Bu. Jadi ya pohon. Yang kedua pemanfaatan. Saya kita memanfaatkan dari batangnya ya Bu. Ya, baik. Nah, kalau batangnya tadi udah kita potong jadi bangunan-bangunan. Yang atas ini rancangan. Nah, ini lebih kuat ya, lebih kuat jati, lebih kuat. Tadi itu pernah cerita ya, jati itu tidak bisa kena hama, rayap enggak kena. Kenapa gitu ya? Rayap itu sebenarnya di dalam kayu, dalam potong kayu itu ada bubuknya, kayak tepung. Namanya helmi selulosa. Itu makanannya makanan dari serangga atau rayap dan sebagainya, ngengat dan sebagainya. Nah, ketika dia itu ada itu dia akan serang. Makanya semakin lama semakin habis. Oke. Nah, ada yang tidak bisa diserang, namanya jati. Kayu jati tidak bisa kena itu. Kenapa? Karena kayu jati itu tidak ada tepungnya, tidak ada helmi selulosa. Nah, penduduk untuk menghilangkan itu, pernah tahu kita waktu di desa itu dikum, kayunya dikum dulu, direndam, Ya. dikum itu apa? Direndam. Bahasa Malang direndam ya Bu. Wah, bahasa planet. Ya, direndam supaya itu tepungnya hilang. Ya. Sehingga kayunya tidak bisa dimakan lagi. Ya. Ada lagi dicat juga anti rayap seperti itu. Pemanfaatan berikutnya bisa dipakai untuk mebel. Nih, ini masih Seperti batangnya. ini teman-teman. Nah, di rumah Bagian kalian batang. itu lebih bagus ya. Kursinya ada yang dari jati bagus tuh. Ya, Ya, ada awet, yang teman. dari apa? Dari jati, dari anu banyak. Ya. Ini dari batangnya. Dari batangnya jadi Jadi meja, Nah. jadi kursi. Nah, seperti itu. Yang ada di Iya. rumah kalian. Ya, kalau jadi rantingnya ini ranting nih. Nah, yang tidak termanfaatkan, ini ranting-rantingnya, cabang dan ranting, bisa dipakai untuk hiasan nih. Ini cabang-cabangnya. Jadi semua kepakai. Nah, kalau akar, kebetulan tidak ada contohnya Bu, tapi Baik. ada itu pohon mebel-mebel yang dari akar itu. Oh, itu ya, Ya, bisa dibuat meja. yang meja itu Biasanya dari pohon akar. apa ya, Bapak? Apa? Pohon apa? Itu jati, Oh, jati karena yang juga. bagus Oke. pohon jati. Nah, akar-akar, ada lagi akar wangi. Kalau akar wangi itu dari pohon akar wangi, itu bisa dimanfaatkan untuk jamu. Oh, ya. Ada lagi dimanfaatkan kulitnya. Di sini tidak ada contohnya ya. Dulu ada, sekarang mati. Nanti akan kita tumbuhkan lagi. Namanya pohon kina. Kina itu untuk daunnya, untuk obat kina. Oh, iya. Itu ada. Ada lagi kayu putih. Ya. Kayu putih. Kayu manis. Oh, kayu Kita manis, ambil. teman-teman. Nah, itu dari batangnya dari juga. batangnya. Nah, kalau dari daunnya, daun kayu putih. Nah, ini nih. Saya ambil. Ini daun kayu putih. Ini tuh loh. Ya, ini daun kayu putih. Nah, ini teman-teman. Ini dimanfaatkan apa, Pak? Nah, ini dimanfaatkan daunnya. Diambil daunnya untuk minyak kayu putih. Nah, untuk Ya, minyak kayu putih, teman-teman. coba Bu, kita remas, Ya. terus dibau. Oke. Nah. Iya, teman-teman. Baunya seperti minyak kayu putih itu Betul, yang ada di kayu toko-toko. Coba. Nah, Nah, itu. nah, Nah, kalau secara alami ini pengolahannya seperti apa, Pak? ini kayu putih ini harus diolahnya, Atau harus ke pabrik harus atau ke bisa pabrik kita atau bikin sendiri. bikin sendiri? Tapi ini prosesnya agak rumit. Oh iya. Ini harus dimasak dulu, Direbus ya, Pak? direbus. Yang kita pakai uapnya ya. Oh. Uapnya ada kondensasi sedikit, terus netes-netes dari uapnya, terus Iya. didinginkan lagi, jadilah kayu putih. Minyaknya itu Iya. ya bisa diambil Makanya minyaknya. Bu, makanya Muhammadiyah suatu saat kita pergi ke pabriknya kayu putih. Nah, teman-teman setuju. Itu di Ponorogo tuh. Oh, di Ponorogo, Ada nanti. teman-teman. Boleh nanti dengan narasumber beli ya Bu ya. Iya, boleh. Itu rencananya. Nanti prosesnya bagaimana menjadi Nah, itu. Tapi iya. ini sudah dibuktikan oleh
Ustazah bener-bener Iya, baunya kayu baunya putih. seperti minyak kayu putih. Memang Kalau ini enggak dari percaya sini. kalian ke sini terbang pakai apa? Ini pakai daunnya. Next ya teman-teman ya, kita ke sini bisa lihat pohonnya, bisa lihat ini daunnya seperti apa dan mencium baunya itu. Gitu. Kalau daun jati, saya tanya sama adik-adik, untuk apa coba? Ayo daun jati. teman-teman, ada yang tahu nggak daun jati untuk apa? Bukan nasi, betul. Iya, nasi pesen daun jati. Iya. Ya, itu bisa dipakai. Semua bisa kepakai pohon-pohon itu, maka harus dianukan. Dilestarikan. Inilah fungsinya Gitu. kita melestarikan. Baik. Ada daun waru, Bu. Daun waru itu selain untuk tanda kasih sayang juga pakai untuk bungkus kue juga bisa. Iya, seperti itu. Nah, Ya. teman-teman kita mau lihat Daun. ini daunnya ditumpuk-tumpuk seperti ini yang sudah kering, Nah, dijadikan apa? Nah, ini banyak di ini sekitaran, Bu. Orang tidak memanfaatkan ini dan kadang-kadang dibakar. ya. Padahal ini bisa dipakai untuk kompos, untuk pupuk kompos untuk nanam lagi. Ya. Ya, ini prosedurnya. Ini kan dari sini daripada tidak boleh dibuang, tidak boleh dibakar di tempat ini, maka diolah. Nah, nanti digiling. Jadinya seperti itu. Nah, Ini mesin penggilingnya tidak di sini. Gilingnya kebetulan tidak diproduksi. Oke. Jadi kalau sudah digiling seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian akan dicampur lagi di sana, nanti diolah. Nah, Nah, setelah di sini nanti akan diolah di sini. ini campur dengan pupuk kandang, kemudian M4, jadilah ini. Nah, di sini Nah, ini- dicampur dengan Ini rabuk ini. Kalau sudah menjadi apa namanya kotoran- pupuk kompos, kotoran kambing ini, Pak. komporan kambing dicampur. Oke. Tapi kalau sudah begini sudah enggak. Coba dipegang. Ya, dipegang ya. Enggak apa-apa. Ini sudah. Nah, ini teman-teman. Ini sudah dicampur kotoran kambing. Nah, kalau sudah dicampur dengan daun-daun ini sudah jadi Ini kompos. produknya kompos dan juga bisa dijual. Nah, ini dijual teman-teman. Prosedurnya sekitar 1 bulan lah jadi. Jadi kompos Ya, ini. 1 bulan jadi kompos. Ini bisa dijual tuh, daripada bisa dijual. Ini harus ditutup dulu sampai jadi kayak gini. Oh, ditutupnya berapa lama, Pak? Itu sekitar 15 hari buka. Dan diolah lagi 8 hari, seminggu ada yang 15 hari. Ini produk jadinya. Daripada kebuang dibakar, lebih baik nih pupuk kompos. Ya, Oke. share kualitas. Nah, Di rumah kan ini. bisa bikin ini ya? Ya, Bisa, di di rumah rumah bikin bisa. sendiri. Kalau mau belajar ke sini juga bisa ya. Iya. Ini ternyata pohon bermanfaat untuk pohon. Pohonnya jadi juga kayu, bermanfaat ada ya. daun, Daunnya juga bermanfaat. Kemudian tadi akarnya juga bisa dimanfaatkan. Ya, bisa untuk macam-macam akarnya, Ya, daunnya. seperti itu. Yang tadi. Baik teman-teman, kita sudah mengetahui pembibitan, kemudian mengetahui jenis-jenis pohon, kemudian mengetahui pemanfaatan tumbuhan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menyampaikan tugas hari ini. Akan disampaikan oleh Ustazah Hani. Ya, sebelum saya menyampaikan tugas, kita ucapkan terima kasih dulu ya sama Pak Yitno ya yang hari ini sudah banyak berbagi bersama kita ya. Tadi kita sudah mengenal macam-macam pembibitan, kemudian macam-macam tanaman, kemudian juga pemanfaatannya. Untuk tugas kita lihat di Google Classroom untuk kelas IPS hari ini. Jadi nanti ada 2 ya di Classroom-nya, kirim screenshot untuk absennya, kemudian tugasnya bisa dilihat di sana. Ya, baik. Untuk hari ini kita cukupkan dulu Ustazah Tati, Ustadz Tendi. Nah, kita pamitan dulu dengan Bapak Itno. Nah, dari yang tadi kita sudah pelajari, berarti kita tahu bahwasanya tanaman yang ada di sekitar kita itu memiliki banyak manfaat bagi kita. Jadi Allah memberikan tanaman ini tidak hanya sekedar diberikan saja ya, tapi harus kita pelihara agar bisa memberikan manfaat kepada kita. Ya, baik. Suatu Seperti saat itu ya. kita nanti bisa ke sini langsung ya Kesini teman-teman. langsung. Langsung Perhutani. Jalan
Rimba Mulia. Mulia. Belakangnya stadion. Ya, Stadion jangan Wilis. Insya Allah. Kita pamitan dulu Bapak Yitno Iya, ya. terima Terima kasih kasih kehadirannya, untuk Ibu. ilmu yang sudah dibagikan hari Iya. ini. Terima kasih teman-teman. Boleh dari dulu teman-teman ya. Oke. Salam saya. Kita tutup bersama dulu dengan salam ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Oke, terima kasih Ustaz yang ada di TKP. Nah, kembali lagi dengan studio. Jangan lupa ya tugas-tugas teman untuk dikirim di Classroom. Terus jangan lupa untuk fotonya juga dikirim di Classroom. Ya, Kali ini sudah mengikuti kegiatan Other Learning di Perhutani. Jangan kayaknya lupa. seru banget ya melihat di sana di hutan. Iya, banyak-banyak pohon. Ya, dinyalakan dulu untuk videonya karena nanti akan di screenshot dulu untuk absensi. Silakan dinyalakan videonya, silakan kalian di layar HP kalian. Ya, yuk. Kalian juga masukkan sendiri nanti dikirim di Classroom ya. Kalian sama tugasnya kalau kalian mengikuti Zoom pada siang hari ini. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Ini yang kelompok kedua sudah di screenshot. Oke. Tinggal satu kelompok sudah. Oh sudah, alhamdulillah. Sudah di screenshot. Kalian juga harus screenshot sendiri. Ya, silakan screenshot sendiri. Ya, kita pamitan. Ustazah Tati dan Ustaz Pendi juga mau pamitan, tapi sebelum kita pamitan kita berdoa dulu penutup pembelajaran pada siang hari ini. Ya, posisi siap untuk berdoa. Tuing. Ya. Let's pray. Ready to pray. Let's pray. Let's go. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. This meeting kakek pun